Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Rida Nur Fadila. Saya mahasiswa semester 6 di jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini Rida mau sharing ke teman-teman tentang pembahasan yang masih berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang mau Rida sharing itu tentang sumber data dalam penelitian kualitatif. Ya baik, sebelum masuk membahas lebih jauh mengenai judul hari ini, ada alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari data dan sumber data. Ya, jadi definisi data yaitu semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik ataupun bentuk yang lainnya guna keperluan penelitian. Ya, itu data, keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen. Lalu selanjutnya data dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama data hasil pengamatan, lalu yang kedua data hasil pembicaraan, dan yang ketiga bahan tertulis. Nah, data hasil pengamatan yaitu uraian rinci tentang situasi, kejadian, tingkah laku, dan interaksi yang diamati di lapangan. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa data ini diperoleh dari hasil observasi ya, dari hasil pengamatan di lapangan. Lalu selanjutnya ada data hasil pembicaraan. Nah, definisi dari data hasil pembicaraan yaitu kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. Ya, jadi dalam penelitian kualitatif itu selain data yang diperoleh itu dari hasil observasi, namun bisa juga data diperoleh dari hasil wawancara. Lalu selanjutnya ada bahan tertulis, yaitu petikan atau keseluruhan dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Ya, jadi itulah 3 jenis data dalam penelitian kualitatif. Ya, yang masing-masing data itu disebutkan ya dari mana diperolehnya. Misalnya data hasil pengamatan itu dari hasil observasi, ya kan. Pembicaraan itu diperoleh dengan wawancara, dan bahan tertulis itu dari dokumen-dokumen. Oke. Itu tadi kita sudah bahas mengenai definisi data dan jenis-jenisnya. Selanjutnya kita bahas tentang sumber data. Apa itu sumber data? Nah, sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh ya. Tadi kan kita bahas datanya. Nah, ini kita bahas tentang data itu diperoleh dari mana, sumbernya gitu ya. Nah, sumber data itu terbagi menjadi 2. Ada kalanya sumber data itu primer dan kadangkala juga sumber data itu sekunder. Nah, apa yang dimaksud sumber data primer? Sumber data primer itu adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian. Ya, misalnya ketika kita melakukan observasi ataupun kita melakukan wawancara, maka data yang kita peroleh itu adalah dari responden ataupun dari narasumber. Nah, itu disebut sebagai sumber data primer karena kita memperoleh langsung dari pelaku yang melihat ataupun terlibat dalam situasi yang kita teliti. Lalu selanjutnya sumber data sekunder. Nah, ini adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.
Ya, jadi sumber data sekunder ini dia hanya pelengkap gitu atau pendukung ya untuk semakin menguatkan hasil penelitian. Nah, sebelum mencari data sekunder, maka ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan kita dalam penelitian ini dengan membuat beberapa pertanyaan, misalnya, apakah kita memerlukan data sekunder? Lalu jika kita memerlukan data sekunder seperti apa yang kita perlukan? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman, di sini ada pembahasan tambahan, yaitu triangulasi ya. Triangulasi. Apa itu triangulasi? Triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari perspektif yang berbeda. Nah, itu ya definisi dari triangulasi. Gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling berkaitan. Namun kita mengkajinya dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Nah, triangulasi ini ada 4 jenis, ada 4 macam, yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi antar peneliti, dan triangulasi teori. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.